Cepat, kamu segera cari Joko untuk kembali ke sini dan menggantikan posisi saya. Karena hanya Joko lah satu-satunya orang yang bisa menggantikan posisi saya. Baik, bos. Sudah, Joko, cepat keluar sekarang. Jangan bikin suasana makin buruk. Kerja apa sih sebenarnya? Jangan-jangan cuma alasan biar kelihatan sibuk. Ini hanya cerita karangan belaka yang dibuat oleh channel non-creator. Jika ada cerita atau karakter yang sama, itu hanya kebetulan saja. Jangan kau anggap ini nyata. Semua hanya karya penuh makna. Baru pulang sekarang. Jam segini baru muncul. Kamu itu sebenarnya kerja apa sih, Joko? Atau jangan-jangan cuma jalan gak jelas, pura-pura sibuk biar kelihatan capek? Saya habis ke pasar, Bu. Cari sayur yang agak murah. Sari kan lagi pengen sup hangat. Murah-murah. Hidup kamu isinya murah semua. Ibu, jangan begitu. Joko sudah berusaha. Dia pulang tiap hari, gak pernah macem-macem. Dia Usaha? Usaha apa? Usaha bikin hidup pas-pasan. Sari, kamu itu bodoh karena cinta. Laki-laki seperti ini gak akan pernah bisa bikin kamu hidup enak. Lihat dirimu, Joko. Jaket butut, sepatu mau jebol, kerja gak jelas. Anak saya cantik, pinter, tapi nikah sama kamu malah sengsara. Saya bisa mengurusi Sari sendiri. Saya masih punya harga diri. Saya tahu saya belum berhasil, tapi saya tidak pernah berniat menyusahkan Sari. Kamu jangan banyak bicara. Setiap kali ngomong, isinya cuma alasan. Laki-laki gak berguna seperti kamu itu cuma numpang hidup di rumah orang. Ibu, cukup. Aku yang pilih Joko. Kalau hidup susah, aku siap. Aku gak pernah menyesal. Nanti juga kamu menyesal, Sari. Percaya sama ibu. Laki-laki miskin itu gak ada masa depannya. Joko, kamu masih kerja di tempat lama ya? Atau sekarang lagi istirahat? Maksudku nganggur. Saya masih berusaha, Mas. Berusaha itu bagus sih, tapi kalau kebanyakan berusaha tanpa hasil juga capek kan? Laki-laki itu harusnya punya kemampuan. Kalau enggak, kasihan istrinya. Aku gak minta hidup mewah. Aku cuma mau hidup tenang. Itulah yang ibu bilang. Dari dulu gak pernah berubah. Mau sampai kapan Sari hidup sama orang seperti ini? Tenang itu enak kalau ada uang, Sari. Kalau enggak ya tenang tapi lapar. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa diremehkan. Waktu saya sudah tidak lama lagi. Cepat, kamu segera cari Joko untuk kembali ke sini dan menggantikan posisi saya. Karena hanya Joko lah satu-satunya orang yang bisa menggantikan posisi saya. Baik, bos. Saya akan mencari Joko secepatnya. Mas, dari tadi aku nungguin. Kenapa hari ini pulangnya lebih lama dari biasanya? Aku sampai kepikiran yang aneh-aneh. Mas capek banget ya kelihatannya. Bajunya juga lebih kotor dari kemarin. Aku memang capek, Ri. Hari ini kerjaannya lebih berat. Matahari terik sekali. Tangan sampai pegal semua. Tapi enggak apa-apa.
Yang penting masih bisa bawa sesuatu buat kamu masak. Mas, aku nggak pernah minta macam-macam. Aku cuma nggak tega lihat Mas pulang seperti ini setiap hari. Orang-orang ngomong terus, Mas. Aku pura-pura kuat, tapi kadang hati ini sakit. Indri, lihat tuh. Pulang lagi cuma bawa sayuran. Uangnya paling gak cukup buat bayar listrik. Heran yo, tiap hari kerja tapi hasilnya segitu-segitu aja. Kerja apa sih sebenarnya? Jangan-jangan cuma alasan biar kelihatan sibuk. Bu Inem, Bu Indri, kalau memang penasaran, kenapa nggak tanya langsung baik-baik? Saya dengar kok dari tadi. Loh Pak Joko, jangan salah paham. Kami cuma khawatir sama Sari. Perempuan secantik dia, hidupnya kok begini-begini saja? Iya, kami ini tetangga. Masa ndak boleh peduli? Setiap hari kamu berangkat subuh, pulang sore, tapi ndak pernah jelas kerja di mana. Wajar dong kalau orang bertanya-tanya. Saya kerja halal, Bu. Itu saja yang penting. Soal besar kecilnya hasil, itu urusan saya dan Tuhan. Halal sih halal, tapi masa gak bisa sebut nama tempatnya? Kerja di perusahaan mana? Atau memang gak ada perusahaan yang mau terima? Bu, tolong ya, jangan begitu. Kami nggak pernah ganggu siapa-siapa. Kalau memang hidup kami sederhana, itu bukan alasan untuk direndahkan. Kamu ini terlalu membela suamimu, Sari. Coba pikir, pakai logika. Laki-laki normal itu kalau kerja jelas tempatnya, jelas gajinya. Ini tiap hari cuman bawa sayur sisa pasar. Sayur ini bukan sisa, Bu. Ini hasil dari kerja saya. Mungkin nilainya kecil di mata ibu-ibu, tapi buat saya ini keringat. Keringat sih, semua orang juga keluar keringat, tapi hasilnya beda. Mas, boleh aku jujur? Kadang aku kuat, kadang aku juga goyah. Bukan karena aku nggak percaya sama Mas, tapi karena setiap hari aku dengar kata-kata yang sama. Mereka bilang Mas gak jelas. Mereka bilang Mas menyembunyikan sesuatu. Aku cuma ingin tahu sebenarnya Mas kerja apa, supaya kalau orang tanya, aku bisa jawab dengan bangga. Ri, selama ini kamu percaya aku tanpa banyak tanya. Itu yang bikin aku bertahan. Kerjaanku memang bukan kerja yang bisa dibanggakan orang. Kadang aku bantu di kebun orang, kadang di tempat yang jauh dari sini. Kadang aku dibayar uang, kadang dibayar hasil panen. Itulah kenapa aku sering bawa sayur. Karena orang-orang di kampung ini gak pernah puas, Ri. Kalau aku bilang kerja kebun, mereka bilang cuma buruh kasar. Kalau aku bilang angkut barang, mereka bilang cuma kuli. Apapun yang aku jawab, tetap saja salah di mata mereka. Tuan Mudo Joko, akhirnya kami berhasil menghubungi Anda. Kami sudah mencari Anda sejak lama. Ketua Besar, ayah Anda, meminta Anda segera kembali ke markas grup Jinglong. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan memanggilku Tuan Muda lagi ketika aku sedang berada di sini. Tapi Tuan Mudo, itu sudah menjadi kewajiban kami. Anda adalah pewaris satu-satunya dari grup Jinglong. Kami tidak bisa memperlakukan Anda seperti orang biasa. Aku tahu siapa diriku, dan aku juga tahu siapa ayahku.
Tapi sekarang aku tidak ingin kembali. Aku masih ingin hidup seperti ini. Hidup sederhana bersama istriku. Tuan muda, Anda harus memahami keadaan ayah Anda sekarang. Beliau sudah sangat tua. Kondisi kesehatannya semakin memburuk. Beliau mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa menggantikan posisinya. Ayah selalu mengatakan hal itu setiap kali kalian datang mencariku. Tapi aku belum siap kembali ke dunia itu. Tuan muda, grup Jinglong bukan hanya bisnis biasa. Banyak orang bergantung pada kepemimpinan keluarga Anda. Jika Anda terus menolak kembali, masa depan organisasi ini bisa terancam. Aku mengerti tanggung jawab itu. Tapi aku juga punya kehidupan sendiri sekarang. Apakah itu karena Anda ingin menyembunyikan identitas Anda dari keluarga istri Anda? Iya, aku ingin mereka mengenalku sebagai Joko biasa, bukan sebagai anak ketua grup Jinglong. Tapi Tuan muda, kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Aku tahu, tapi sekarang belum waktunya. Ketua besar berkata, jika Anda tidak kembali sekarang, mungkin beliau tidak akan sempat melihat Anda mengambil alih posisi itu. Tuan muda, waktu kita sudah hampir habis. Berikan aku waktu. Aku akan memikirkannya. Sari, sejak kapan kamu di situ? Apa yang kamu dengar? Mas, aku baru saja keluar untuk memanggilmu, tapi aku tidak sengaja mendengar percakapanmu. Aku dengar orang di telepon memanggilmu Tuan Muda. Sebenarnya siapa yang menelponmu? Kenapa dia memanggilmu seperti itu? Apa ada sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Sari, ada beberapa hal yang belum bisa aku jelaskan sekarang. Kenapa? Aku ini istrimu. Aku tahu, dan justru karena kamu istriku, aku ingin melindungimu dari banyak hal. Dari dunia yang tidak seharusnya kamu kenal. Percayalah padaku. Melindungiku dari apa? Mas, kamu membuatku semakin bingung. Suatu hari nanti kamu pasti akan tahu semuanya. Jadi sekarang aku tidak boleh tahu? Bukan tidak boleh, hanya saja belum waktunya. Sore itu, rumah sederhana milik Sari terlihat ramai seperti biasanya. Di depan rumah, ibu mertua Joko, Bambang, serta dua tetangga yang suka bergosip, Bu Inem dan Bu Indri sedang berbelanja sayuran. Tak lama kemudian, datanglah mobil mewah yang berhenti tepat di depan rumah Bu Rukiah atau mertua Joko. Mobil itu bukan mobil biasa. Semua orang di kampung tahu bahwa mobil seperti itu hanya dimiliki oleh anggota grup Jinglong, kelompok bisnis yang sangat berpengaruh dan ditakuti di kota itu. Melihat mobil tersebut, Bu Rukiah langsung menawarkan masuk ke rumahnya kepada orang-orang dari grup Jinglong tersebut. Silahkan duduk, Pak. Silahkan duduk. Aduh, maaf. Rumah kami sederhana sekali. Kalau tahu yang datang tamu penting dari grup Jinglong, saya pasti sudah menyiapkan hidangan yang lebih layak. Benar sekali. Kampung kami memang sederhana, tapi kami sangat menghormati tamu penting seperti kalian. Tidak perlu repot, Bu. Kami hanya sedang mencari seseorang. Astaga, lihat jasnya. Pasti orang besar itu. Jangan-jangan tangan kanan ketua grup Jinglong. Iya, aku juga dengar kalau anggota Jinglong itu kaya semua. Mobilnya saja sudah seperti mobil pejabat. Maaf, Bu. Saya izin sebentar ke kamar kecil. Sepertinya perut saya tidak enak sejak tadi. Oh, tentu saja boleh. Silahkan lewat sana, Pak. Di ujung lorong sebelah kiri. Sari, aku pulang. Joko, kamu ini tidak punya sopan santun ya. Masuk rumah seenaknya saja. Memangnya ada apa, Bu? Ada tamu penting dari grup Jinglong di rumah ini. Orang besar. Dan kamu malah masuk seperti orang tidak tahu diri. Iya benar. Lihat penampilanmu itu. Baju kusut, sepatu kotor, bawa sayur murah lagi. Kamu itu memalukan sekali kalau dilihat tamu penting seperti mereka. Memang ya,
Menantu miskin begini kok masih betah saja tinggal di rumah orang. Kalau aku jadi dia, sudah malu dan pergi jauh. Saya hanya pulang ke rumah saya sendiri. Apa salahnya? Keluar kamu, jangan bikin malu keluarga kami di depan tamu penting. Kenapa aku harus keluar? Aku kan suaminya Sari. Karena kamu tidak pantas berada di ruangan yang sama dengan orang dari grup Jinglong. Kalau Sari bisa menikah dengan orang kaya dari Jinglong, hidup kami pasti berubah. Dengar baik-baik, mulai hari ini kamu jangan merasa rumah ini tempatmu lagi. Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Kamu diam saja. Ibu melakukan ini demi masa depanmu. Masa depan saya adalah bersama suami saya, Bu. Sudah, Joko, cepat keluar sekarang. Jangan bikin suasana makin buruk. Aku akan keluar, tapi kalau aku keluar, Sari ikut bersamaku. Apa? Tidak boleh. Sari tidak boleh ikut kamu. Kamu itu miskin. Bagaimana kamu mau menghidupi anak saya? Sari, kalau aku pergi sekarang, kamu benar-benar mau ikut? Aku sudah berjanji saat menikah denganmu. Dalam susah maupun senang, aku akan tetap bersamamu. Tuan Muda Joko, akhirnya saya menemukan Anda. Apa dia bilang? Tuan muda? Itu pasti salah orang. Tuan Muda, kami sudah mencari Anda sejak kemarin. Ketua besar meminta Anda segera kembali ke markas grup Jinglong. Tunggu, maksud Anda Joko ini? Apakah kalian tidak tahu siapa beliau? Beliau adalah satu-satunya putra dari ketua besar grup Jinglong. Dan juga pewaris sah seluruh kekuasaan Jinglong. Ampun. Berarti kita tadi menghina calon ketua Jinglong. Joko, aku tidak tahu. Kalian memang tidak tahu. Lagi pula, selama ini aku memang tidak pernah ingin kalian tahu. Mas, jadi semua yang tadi malam di telepon itu benar? Iya, Sari. Aku memang berasal dari keluarga Jinglong. Aduh Joko, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kalau ibu tahu kamu orang besar seperti itu. Kalau ibu tahu dari dulu, ibu pasti memperlakukan saya berbeda, bukan? Tuan Muda, ketua besar benar-benar menunggu Anda. Beliau sudah terlalu tua untuk memimpin. Aku tahu, tapi aku belum siap meninggalkan hidup sederhana ini. Mas, kalau itu memang tanggung jawabmu, aku akan mendukungmu. Di rumah kecil itu, kebenaran akhirnya terungkap. Orang yang selama ini mereka hina, ternyata adalah pewaris dari kekuasaan besar. Namun bagi Joko, yang paling penting bukanlah kekuasaan, melainkan kesetiaan seorang istri yang tetap berdiri di sampingnya saat semua orang merendahkannya.